الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. Kita pindah sekarang kalau 270 ini hadis tentang sujud tilawah. Jadi kalau teman-teman menemukan setiap ada kalimat sujud, misalnya wasjud waqtarib, ya. Usjud walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Kata-kata sujud biasanya kalau Quran-Quran modern sekarang dikasih tulisan merah, tulisannya warna merah dan digaris bawahi. Atau mungkin dikasih kayak gambar mihrab biasanya. Itu menandakan memang ayat ini kalau sedang dibaca sujud langsung, gitu kan. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 406, Abu Hurairah berkata, kami sujud bersama Rasulullah SAW pada Idza as-samaa'u syaqqat, surah Al-Insyiqaq, dan surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena memang di dalam dua surah ini ada kalimat sujud. Ada dua kalimat sujud dan ini dianjurkan setiap imam mengerti masalah ini. Yang saya sayangkan banyak masjid subhanallah tidak ngerti. Ya, saya pernah sholat beberapa kali di masjid. Suara imamnya Masya Allah bagus, bacaannya bagus segala macam, kelihatan tajwidnya juga bagus. Orang-orang ini mungkin hafal Quran, tapi lewat ayat sujud dia nggak sujud. Jadi dia lanjut aja, gitu kan. Semestinya adabnya adalah kalau dia lewat ayat sujud dia sujud. Kemudian dia berdiri lagi, gitu kan. Langsung berdiri lagi lalu dia lanjutkan ayatnya. Kalau dia berada di tengah-tengah surah, maka dia berdiri dia tinggal lanjutkan ayat dari surah itu. Kalau dia bangun pas kalimat terakhir seperti di surah Al-Alaq, ya, wasjud waqtarib misalnya, itu kan ayat terakhir ya. Nah kalau itu terakhir kenanya ayat itu, sujud dulu kemudian bangun lanjut surah lain, karena sudah di akhir surah, sudah di akhir ayat, akhir surah ya. Jadi kita dianjurkan nih dalam sholat atau di luar sholat tetap kita sujud ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang membaca ayat tilawah, kemudian dia sujud, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, lalu dia sujud, maka syaitan yang ada di sekitarnya atau di sebelahnya menangis sambil berkata, orang ini diperintahkan sujud, maka dia sujud. Aku diperintahkan sujud, aku tidak sujud. Jadi dia menyesal, tapi sudah tidak berguna lagi. 271 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Shad, surah Shad, laysat min azaimis sujud wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yasjud fiha. Surah Shad bukanlah termasuk dari yang harus sujud padanya, namun sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW sujud padanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 50. Hadis ini menjelaskan kepada kita, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada seseorang lagi sholat dan dia merasa ada ayat yang sangat agung yang membuat dia harusnya tunduk kepada Allah, boleh dia sujud, tapi di sholat sunnah, bukan di sholat wajib. Karena hadis ini menjelaskan kalau sahabat melihat Nabi SAW sujud, Ibnu Abbas mengatakan melihat, dan ulama mengatakan kata-kata melihat berarti Ibnu Abbas lagi sedang tidak ikut sholat, dan Nabi SAW kerjakan di sholat sunnah. Kalau sholat wajib, sujudnya hanya pada saat ayat sujud saja. Kalau ini kan sholat tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayat-ayat sujud, tapi Nabi SAW sujud karena merasa ada keagungan salah satu dari ayat-ayat ini, kemudian beliau sujud. Di 272 juga dikatakan beliau sama, ya, Ibnu Abbas, anna Nabi SAW sajada bin najm, bahwasanya Nabi SAW juga sujud pada saat membaca surah An-Najm. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 51. Sama juga dengan 273 masih surah An-Najm, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam An-Najm falam yasjud fiha. Saya pernah membaca surah An-Najm kepada Nabi SAW dan beliau tidak sujud padanya. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari nomor 51 dan Imam Muslim nomor 406. Dari kedua hadis ini, 272 dan 273, ulama mengeluarkan sebuah hukum, bahwasanya sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah. Artinya, kalau ada imam sholat, kemudian lewat ayat sujud, dia tidak sujud, tidak berdosa, sah sholatnya. Tetapi dia kehilangan banyak sekali pahala.
Sama dengan antum lagi baca Quran, baca tentang ayat itu, ya, kemudian tidak sujud, tidak berdosa, tapi kehilangan fadilah. Karena ada sebuah hadis, ada beberapa hadis, di antaranya hadis Bukhari. Pernah ada sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, doakan saya ya, agar saya bersama dengan Anda di surga. Kata Nabi SAW, ada permintaan lain? Dia bilang tidak ada ya Rasulullah. Saya pokoknya mau bersama Anda di surga. Ada permintaan lain? Tidak ada ya Rasulullah. Saya hanya ingin bersama Anda di surga. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Kata ulama, maksud dalamnya sholat, maksud dalamnya sujud tilawah, maksud dalamnya sujud syukur. Memperbanyak sujud. Sebagaimana nanti ada hadis tentang masalah sujud syukur itu sendiri. Jadi ini sujud termasuk penting. Dan kita tahu juga di dalam hadis Nabi SAW yang lain, paling dekat seorang hamba pada saat dia sedang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Dan di sini dia sujud, walaupun dia sujud tilawah, ya. Walaupun dia sujudnya sujud syukur, walaupun dia sujudnya sujud ya sahwi, semua itu masuk dalam kategori pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.